Shalom semuanya, baik kalau Bapak Ibu itu senang sekali dengan sebuah judul khotbah. Saya ingin menyampaikan dengan tema seri pengajaran Kitab Nehemia pasal yang keempat dengan sebuah judul perikop kewaspadaan terhadap orang-orang yang menentang pembangunan. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olok orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan para tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam waktu sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Lalu berkatalah Tobia, orang Amon itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Ayat 1-3 tadi menjelaskan bahwa adanya pengejekan dan ancaman dari lawan-lawan Nabi Nehemia terhadap pembangunan tembok di Yerusalem, sehingga mengakibatkan terjadi percekcokan, terjadi pertengkaran, sehingga mengakibatkan adanya permusuhan dan juga ancaman lawan dari pihak Nehemia terhadap pembangunan tembok di Yerusalem yang mengakibatkan bahwa suatu saat nanti tembok Yerusalem itu akan dibangun di atas iman yang kuat, iman Nehemia yang kuat. Lalu dibaca lagi di ayat yang keempat sampai 6. Ya Allah kami, dengarkanlah bagaimana kami dihina, balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri, dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka dan dosa mereka, jangan kau hapuskan dari hadapanmu, karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa Nehemia dan umat Israel itu berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah dan menjaga kepada Allah untuk perlindungan dan kekuatan menghadapi sebuah ancaman. Jadi tembok Yerusalem itu dibangun untuk sebuah pertahanan, sebuah kubu perlindungan yang kuat, di mana nanti akan terjadi ancaman atau gejolak ancaman yang begitu luar biasa terjadi nanti di pihak Nehemia, sehingga mengakibatkan terjadinya reruntuhan tembok Yerusalem kelak nanti. Lalu kita baca lagi di ayat yang ke-7 sampai ke-9. Tetapi Sanbalat dan Tobia serta orang Arab, orang Amnon, Asdod mendengar
bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangatlah marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Ayat ini menjelaskan bahwa peningkatan ancaman musuh Israel dan tetapi Nehemia tetap memperkuat pertahanannya. Ayat 10 sampai 12 dikatakan bahwa berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Ayat yang ke-11. Tetapi lawan-lawan kami berpikir mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Ketika orang-orang Yahudi tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kepada kami. Mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Sampai situ dulu, saudara. Pokoknya pasal ini mengajarkan kepada kita untuk sama-sama mengandalkan kekuatan Tuhan. Ketika Nehemia menghadapi sebuah pertentangan di dalam hidupnya, dia mau mengandalkan Tuhan di setiap aspek kehidupannya. Terutama saya garis bawahi di ayat yang ke-9. Tetapi kami berdoa kepada Allah untuk mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Tuhan memberikan penglihatan kepada Nabi Nehemia ketika menghadapi sebuah oposisi dalam kehidupannya. Dia selalu memberikan respon yang baik, yaitu apa? Berdoa kepada Allah. Allahnya siapa? Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah perjanjian yang baik. Yesus adalah Tuhan dan juru selamat yang abadi. Karena keselamatan didapati hanya di bawah satu kuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Karena Tuhan itu ingin bahwa manusia harus tetap mau mengandalkan Tuhan di setiap aspek kehidupannya. Ketakutan dan kekhawatiran umat Israel dan serta ancaman musuh sehingga Nabi Nehemia memberikan semangat dan memperkuat pertahanannya. Pada zaman itu, ya, sering berjalannya waktu akan ada kerusuhan, tetapi Nehemia berdoa seperti Daniel, berdoa berlutut di kaki Tuhan, meminta belas kasihan dan penjagaan yang kuat dari Tuhan. Karena Tuhanlah kubu pertahanan kita dan benteng keselamatan kita yang sejati, dimana suatu saat nanti kita akan memperoleh kubu pertahanan yang kuat ketika kita mau berlindung kepada Tuhan Yesus Kristus, sang center of life itu. Lalu di ayat 13-14 itu Nehemia menempatkan orang-orang Israel di tembok Yerusalem sebagai bentuk perlindungan. Tuhan memberikan visi kepada Nehemia untuk membangun
tembok Yerusalem itu sebagai tembok perlindungan yang abadi, tembok penjagaan yang kuat dari Tuhan. Sebagaimana dia membangun strategi untuk kesiapan melawan musuh yang ingin menghentikan pembangunan tembok. Seringkali dalam hidup ini banyak sekali struggle di dalam hidup ini, tetapi kita harus tetap berjuang keras di dalam hidup ini untuk memperoleh sesuatu yang sifatnya adalah kekal. Belajar yuk dari Nabi Nehemia dalam menghadapi sebuah oposisi dalam kehidupannya. Sama-sama untuk tetap mau mengandalkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita dan mau siap berperang untuk siap-siap untuk berperang demi kebenaran firman Tuhan. Dan ayat 19 dan sampai 23 menggambarkan bahwa adanya kesatuan dan kerjasama tim yang kuat antara umat Israel dan Nabi Nehemia dalam melanjutkan visi pembangunan tembok Yerusalem sambil tetap siaga terhadap ancaman musuh. Dia mau adanya kesatuan hati, adanya teamwork, kerjasama tim yang solid, dimana suatu saat nanti terjadi peperangan itu, dia harus siap dalam menghadapi setiap goncangan yang ada. Kita harus tetap siap dalam kondisi apapun. Dalam Nehemia pasal 4 ini kita dapat melihat bagaimana Nabi Nehemia dan umat Israel menghadapi tantangan, ancaman, dan oposisi dalam pembangunan kembali tembok Yerusalem. Mereka adanya unity, kesatuan, berdoa, tetap teguh dalam imannya kepada Allah meskipun dihadapkan dengan berbagai rintangan di dalam hidupnya. Tetapi inilah contoh ketekunan, keberanian, dan kepercayaan kepada Allah yang dapat menjadi inspirasi bagi kita menghadapi ujian dan cobaan dalam hidup. Tetaplah tekun dalam mengikuti Tuhan. Tetaplah tekun, tetaplah percaya penuh sepenuhnya kepada Tuhan, karena dialah Sang Juru Selamat, dialah Sang Mesias, satu-satunya jalan keselamatan yang sejati. Karena di dalam Kristus adanya kesembuhan, adanya keselamatan yang baru. Ketika kita mau taat kepada kebenaran firman Tuhan dan mau berlutut di kaki Tuhan, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Itulah salah satu iman yang kita harus terapkan. Imannya Nabi Nehemia dan umat Israel. Berdoa, kesatuan hati dapat memancarkan satu unity yang berkenan di hadapan Tuhan, supaya nama Tuhan itu dapat dipermuliakan di setiap waktu. Tuhan memberkati.